Halo, selamat malam semuanya, rekan-rekan trader di Indonesia. Selamat datang di webinar saya untuk pertama kalinya di BD Swiss. Perkenalkan saya dengan Panji Ramaya. Saya sebagai market analis di BD Swiss Indonesia. Oke, selamat malam untuk saya akan sebutkan untuk peserta webinar pada malam hari ini. Ada Ibu Ika Fitri, ada Bapak Jason Aprianto, ada Ibu Meta Rizviana. Salam kenal semuanya. Oke, untuk webinar malam ini, kita akan membahas mengapa trading forex. Kenapa sih harus forex dan kenapa juga kita harus tahu tentang apa itu forex. Ya. Malam ini dalam webinar kali ini kita akan membahas hal tersebut in detail. So, artinya kita bisa tahu alasan kenapa kita ini harus trading forex, or minimum tahu kenapa saya harus trading forex. Minimum seperti itu dulu. Oke. Baik, pada malam hari ini tanggal 3 Maret atau tanggal 10 Maret 2020 ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu tentang peringatan resikonya dulu, disclaimer-nya, tentang perdagangan forex dan CFD ini, atau CFD dan produk derivatif lainnya bersifat sangat spekulatif, ya, dan melibatkan resiko tinggi. Anda mungkin saja kehilangan seluruh modal yang Anda investasikan. Produk-produk ini mungkin tidak sesuai dengan sebagian orang, dan Anda pun harus memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya segala risiko yang ada. Cari saran independen apabila diperlukan. Pastikan Anda siap menanggung kerugian dari setiap dana yang Anda pertaruhkan. BD Swiss Market memegang izin dan diatur oleh Komisi Jasa Keuangan Mauritius (FSC) nomor license C1160167172. BDS Market beralamat di lantai 6, Nextara.com Building Eben, Mauritius. Ya, mohon dipelajari kebijakan perusahaan terkait regulasi di link di bawah ini. Layangkan keluhan Anda melalui via email ke complaint@bdswiss.com. bdswiss.com dioperasikan oleh BDS Swiss Market Global Services Limited sebagai penyedia pembayaran utama dan operator situs web. BDS Swiss Market Global Services Limited bertindak mewakili perusahaan terkait yaitu BDS Market Limited. Disclaimer: this content of this material or any information provided shall not in any way be construed, either explicitly or implicitly, directly or indirectly, as investment advice, recommendation or suggestion of an investment strategy with respect to a financial instrument, and is not intended to provide a sufficient basis on which to make investment decision in any manner whatsoever. Any information, views, or opinions presented in this material have been obtained or derived from sources believed to be reliable, but BD Swiss make no representation as to their accuracy or completeness. BD Swiss accept no liability for losing arising from the use of this data and information. The data and information contained therein are for background purposes only and do not purport to be a full or complete. Jadi itu untuk penelitian resikonya. Jadi sebelum kita mau belajar tentang forex ataupun kita mau trading forex, kita pun harus tahu juga dulu tentang resikonya seperti apa. Ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas apa itu trading, sejarah trading, mengapa trading forex dan CFD. Untuk saat ini suara saya cukup jelas. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung diklik di tabel pertanyaannya, jadi saya langsung bisa jawab ya. Oke, yang pertama itu ialah apa itu forex. Di sini kita akan membedah dulu kata demi kata dari trading forex.
Trading berdasarkan kata berdasarkan kata dari trade atau dalam bahasa Indonesia ialah tukar. Trading berasal dari kata trade ditambah dengan kata kerja ing jadinya trading. Trading dapat diartikan melakukan pertukaran. Ya, forex singkatan dari forex exchange yang menurut bahasa Indonesia ialah pertukaran mata uang asing. Artinya forex trading ialah melakukan jual beli atau pertukaran mata uang asing satu dengan yang lainnya. Oke, contohnya seperti euro dengan USD, GBP dengan USD, GBP USD. Lalu ada lagi namanya euro Japanese yen. Ya, apa yang dimaksud dengan trading forex? Forex trading ialah pertukaran mata uang secara global yang secara langsung dilakukan oleh setiap orang termasuk spekulan, bank, pemerintah, investment fund, korporasi, dan lain-lain. Oke, jadi trading forex ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh kita, ya, tapi banyak juga bank. Bank pun pasti melakukan trading forex. Pemerintahan, kenapa pemerintah melakukan trading forex? Karena mereka untuk menjaga inflasi di dalam negeri. Oke, lalu bank, kenapa bank melakukan trading forex? Karena mereka ada juga bagian disebutkan namanya ialah bagian treasury yang dimana mereka menjaga untuk in out-nya uang. Lalu investment fund, tentunya mereka mencari profit. Oke, lalu ada juga korporasi seperti perusahaan minyak. Ya, rata-rata perusahaan yang melakukan trading forex adalah perusahaan yang melakukan bisnisnya itu secara ekspor dan impor. Oke, dan juga ada retail trader. Retail trader itu siapa? Kita. Nah, sejarah forex, kita balik dulu ke zaman dahulu kala. Secara trading, ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata melebihi zaman Babilonia. Berarti jauh sekali ya. Ketika masyarakat saat ini, ketika masyarakat saat itu menukarkan satu barang yang mempunyai nilai dengan barang lainnya yang mempunyai nilai yang sama atau yang lebih kita kenal dengan istilah barter. Nah kan zaman dulu pun seperti itu karena tidak ada uang, belum ada uang. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu barang yang kita inginkan, kita harus mempunyai barang yang orang lain inginkan. Oke, clear ya sebenarnya saat ini. Nah, sebelum Perang Dunia yang Pertama, sebagian besar bank sentral ini mendukung mata uang mereka yang dapat dikonversikan kepada nilai emas. Oke. Acuannya emas dulu itu. Jadi sebelum Perang Dunia Pertama, ya kan, sebagian bank sentral seluruh dunia ini mendukung, mereka setuju bahwa uang yang mereka ini harus dapat dikonversikan dengan emas. Ya. Namun, seiring banyaknya supply, karena banyak sekali negara-negara khususnya waktu itu negara yang lagi berperang ya, Eropa, Amerika, Asia, ya, mereka pasti mencetak uang sebanyak-banyaknya. Oke, jadinya seiring banyak supply uang kertas untuk membiayai perang, maka emas pun mulai ditinggalkan. Karena mereka harus membiayai perang. Ya, sebagian besar pemerintah menjadi lebih banyak menggunakan uang kertas, sehingga mulai timbul masalah pada ekonomi. Dikarenakan banyaknya peredaran uang kertas yang tidak didukung oleh kepemilikan emas. Nah, ini yang bahaya. Oke. Yang menyebabkan kehancuran inflasi dan mengakibatkan ketidakstabilan secara politik. Karena apa? Karena supply uang yang terlalu besar, ya kan? Tetapi resources-nya tidak ada untuk emasnya. Oke, makanya kenapa disebut emas itu ialah sebagai safe haven. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, ya, kalau kita konversikan ke barang, emas saat ini dengan harga sekarang, mungkin kita lihat dari segi uangnya bertambah, atau kita melihatnya kalau kita secara
awam melihatnya ialah harga emas naik. Sebenarnya bukan emas yang naik, tetapi ya kan ada mata uang yang mengalami penurunan secara nilai. Kalau emasnya tetap segitu. Ya. Jadi itu dulu sampai saat ini. Biar semuanya ngerti dulu tentang sejarahnya dulu tentang forex itu ya. Nah, dulu itu ada istilahnya disebut namanya ialah sistem Bretton Woods. Jadi gini, sistem Bretton Woods ini ialah setiap mata uang dunia ini semuanya terkoneksi dengan US dollar. Oke. Dan hanya US dollar yang langsung terkoneksi dengan harga emas. Oke. Contohnya apa? Mata uang British Pound. Lalu ada lagi Japanese Yen. Lalu ada lagi French franc, lalu ada lagi German Mark, dan juga ada Italian Lira, dan yang lain-lain. Semua mengacu kepada US dollar. Yang dimana untuk US dollarnya, untuk mengacu pada emas, itu harga 1 ons emas, oke, dinilai ialah $35. Jadi $35 sama dengan per 1 ons emas. Oke. Jadi ini zaman dulu nih. Banyak negara-negara berkumpul, ya udahlah kita bikin acuannya kepada emas. Oke. Nah, banyak terjadinya kekacauan dan krisis ekonomi di akhir Perang Dunia Kedua, sehingga pemerintah negara-negara sekutu merasa memerlukan sebuah sistem yang nantinya mampu menyatukan perekonomian global. Kemudian dibentuklah sistem Bretton Woods untuk mewujudkan impian tersebut. Oke. Dalam sistem Bretton Woods, yang lahir di kota Bretton Woods, ini di negara bagian New Hampshire di US, pada tahun 1944. Oke. Untuk pertama kalinya ada aturan resmi untuk mengatur hubungan moneter antar negara. Ya, Amerika Serikat yang saat itu memegang 2/3 cadangan emas dunia. Jadi makanya kenapa ya Amerika sangat besar negaranya secara ekonomi, karena Amerika saat itu tahun 1944 ini memegang 2/3 cadangan emas dunia. Oke, ya. Jadi dia punya hak untuk lebih banyak, makanya dia bisa berkeras gitu ya. Bersikeras untuk sistem ini disandarkan pada emas dan US dollar. Karena apa? Karena Amerika sangat amat kuat. Akhirnya sistem ini mengharuskan semua negara yang terlibat untuk mengaitkan nilai mata uangnya dengan emas dan dolar Amerika. Ya. Namun hal itu tak bertahan lama. Pada tahun 19 Agustus tahun 1971, lagi-lagi Amerika secara sepihak memutus hubungan mata uangnya dengan emas, sehingga secara otomatis mengakhiri sistem Bretton Woods. Nilai dolar pun tak lagi didapat dari cadangan emas yang dimiliki, melainkan hanya dari janji pemerintah Amerika Serikat saja. Namun tindakan ini malah membuat US dollar menjadi mata uang cadangan bagi banyak negara di dunia. Oke. Yang perlu kita garis bawahi ialah US dollar menjadi mata uang cadangan bagi banyak negara di dunia. Ya. Saat itu juga nilai tukar antar mata uang tidak lagi ditentukan secara baku, melainkan dengan menuruti sistem ekonomi sangat amat sederhana, yaitu ialah permintaan dan pasokan, ataupun istilahnya demand dan juga supply. Oke, barulah terlahir fase baru dalam sejarah trading forex, yaitu ialah nilai tukar yang mengambang, ataupun istilahnya ialah floating exchange rate system. Oke. Jadi itulah awal mulanya kenapa ada trading forex.
Oke. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Para peserta acara hari ini, webinar saya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal bisa diketik ya. Nah, mengapa trading forex? Karena selama beberapa dekade terakhir, forex ternyata berkembang menjadi pasar keuangan terbesar di dunia. Pembatasan aliran modal telah dihilangkan. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan modal dari mana, mau modal berapa, silakan. Ya, pembatasan aliran modal telah dihilangkan di sebagian besar negara, membuat kekuatan pasar bebas ini untuk menyesuaikan nilai tukar mata uang asing sesuai nilai yang dipersepsikan berdasarkan pasokan dan permintaan ataupun supply and demand mata uang tersebut. Makanya kenapa ada istilah namanya, nanti juga akan dijelaskan tentang namanya major pair. Kenapa sih major pair? Kenapa major pair itu semua kok ada Amerikanya? Gitu ya. Kan balik lagi, Amerika ataupun mata uangnya US dollar Amerika sangat amat memegang pengaruh penting di dalam perekonomian secara global. Nah, 8 alasan kenapa Anda dapat memilih forex sebagai kendaraan investasi Anda. Alasannya kenapa? Ya, kita harus bedah secara detail apakah memang forex ini cocok bagi Anda atau tidak. Yang pertama itu ialah waktu. Forex terbagi dari 3 sesi, yaitu ialah ada Asia, Eropa, dan Amerika. Oke. Untuk Asia ya sekitar kita bangun tidur lah ya. Jam 6, jam 7 itu sudah mulai running. Apalagi kita kan ada juga ke Australia. Australia itu jam 5 pagi itu sudah mulai running. Dimulai starting dari pasar Australia, lalu ke Hong Kong, Tokyo, lalu Eropa, jam 3 ya jam 3 setengah 4 sore, lalu dilanjutkan dengan pasar sesi Amerika. Itu jam-jam setengah 9, jam 9 malam lah. Oke. Nah, Indonesia ini mempunyai waktu yang terbaik untuk trading forex. Kenapa? Karena ketika pasar sedang terjadi overlap, ya, pasar overlap itu ketika satu pasar mau menutup dan pasar lainnya akan buka. Oke. Disitulah terjadi volatilitas yang tinggi. Karena pasar forex ini buka 24 jam. Jadi, kenapa Indonesia benar-benar pas waktunya untuk trading forex? Kenapa? Karena apabila kita melihat secara waktu, overlap time, oke, ketika sesi Eropa ini kita sudah sore. Oke, sudah sore ya, jam 3, jam 4. Lalu sesi Amerika jam setengah 9, jam 9 malam, ketika mereka overlap, terjadi volatilitas yang tinggi. Artinya apa? Artinya ialah kalau kita perhatikan, pada jam tersebut, kita mungkin sudah santai di rumah, mungkin kita sudah pulang, kantor mungkin jam 6, kita sampai rumah jam 7, kita mandi, kita makan, kita kumpul dengan keluarga dulu sebentar, kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, jam 9, ya, jam 9 malam, setengah 10, kita sudah bisa mulai trading. Atau kita bekerja di kantor, masuk jam 8, jam 9, kerjaan sudah selesai setelah makan siang, jam 3 sore kita sudah agak rileks, mungkin kita bisa trading saat itu. Kenapa? Karena pergerakannya sudah cukup bagus. Ya, karena biasanya untuk sesi Asia, market tidak terlalu banyak volatilitasnya untuk sesi Asia. Oke, makanya dulu tuh istilahnya banyak sekali ya. Mungkin kita pernah mendengar istilah-istilah, begadang, tradingnya begadang, segala macam, kayak gitu-gitu. Ya, karena pasar Amerika itu akan tutup pada jam-jam
Ya jam 4 pagi, ya setengah 5 pagi, jam 3 pagi, jam segituan. Amerika tutup. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh pasar Australia. Seperti itu terus dari hari Senin sampai ke hari Sabtu dini hari. Artinya Sabtu pagi jam-jam 3. Artinya kan Jumat malam ke paginya di hari Sabtu jam-jam 3 pagi ya, baru market close. Sabtu Minggu tutup. Buka lagi di hari Senin jam 5 pagi lagi di sesi Amerika. Oke. Ini ialah dari segi waktu kenapa Indonesia memiliki waktu yang pas. Nggak hanya Indonesia, namun di sisi Malaysia, Singapura, Thailand, ya Vietnam, negara ekuator ini ya, mempunyai waktu yang pas untuk trading forex. Dua, nah ada yang namanya leverage. Leverage apa sih leverage? Leverage itu ialah daya ungkit. Leverage ini sangat ampuh sebagai money maker ketika uang yang kita depositkan ya tinggal dikalikan dengan besaran leverage yang kita pilih ketika membuka account. Jadi leverage ini ialah daya ungkit. Artinya, misalkan contoh Anda mempunyai account itu sebesar $1.000. Artinya Anda bisa mengendalikan account Anda sebanyak 500 kali lipatnya apabila Anda menggunakan leverage 1:500. Oke. Apabila Anda menggunakan leverage 1:100, artinya uang yang Anda depositkan ataupun uang yang ada di account Anda itu tinggal dikali 100. Anda bisa mengendalikan 100 kali lipatnya. Ya. Di sini leverage juga dapat meningkatkan profit Anda, oke, maupun loss Anda ketika Anda tidak menggunakannya secara proporsional. Artinya di sini, Anda dengan leverage ini Anda bisa meningkatkan profit Anda. Namun, Anda pun bisa meningkatkan profit, Anda pun akan bisa mendapatkan loss yang lebih besar ketika Anda tidak menggunakannya secara proporsional. Jadi istilahnya leverage ini seperti pisau bermata dua. Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tergantung dari Anda cara menggunakannya seperti apa dan bagaimana. Oke. Nah, tidak seperti saham kayak di Indonesia. Di saham Indonesia kan kita tidak bisa men-short market. Kita tidak bisa menjual sebelum membeli. Artinya kan kalau di saham kita harus beli dulu, baru bisa menjual. Nah, kalau di pasar forex ini kita tidak perlu membeli dulu, tapi kita bisa langsung menjual. Banyak sekali trader yang baru masuk ke dunia trading ini, mereka suka bingung, loh kok Pak bisa seperti itu? Kok bisa ya tanpa membeli, kok bisa langsung menjual? Loh barangnya gimana? Oke, nah balik lagi ke yang tadi, leverage. Oke, artinya ketika Anda trading di produk derivatif seperti forex ini, Anda bisa mendapatkan pinjaman dari si broker. Jaminannya apa? Jaminannya yaitu sejumlah uang yang Anda depositkan. Itu ialah uang jaminan Anda kepada broker. Oke, analoginya misalkan Anda mau membeli sebuah handphone. Anda mau membeli sebuah handphone. Oke. Harga pasarannya saat ini ialah 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah. Nah, Anda tidak punya barangnya, atau Anda pun melihat, wah ini terlalu mahal barangnya untuk Anda. Oke. Anda bisa meminjam melalui teman Anda. Oke. Lalu, ketika
harga handphonenya turun menjadi 500.000, Anda jual di harga 500.000, Anda beli di harga 500.000, lalu Anda kembalikan kepada si peminjam tadi. Oke, saya ulangi biar tidak rancu. Contoh ada si A, si B, dan si C. Si A, dia ingin menjual handphone, ataupun ia ingin mendapatkan harga handphone, karena dia tahu harga handphone saat ini ialah 1 juta, mungkin dia sudah menganalisa bahwa harga handphone ini akan jatuh nih. Saat ini dia temannya ada yang temannya si B, dia punya handphone yang harganya 1 juta. Dia ingin mendapat untung dari situ. Akhirnya si A pinjamlah handphone ke si B. Oke. Lalu ternyata betul, dalam beberapa saat kemudian, handphone dari harga 1 juta turun menjadi di harga 500.000. Jadi begitu si A pinjam ke si B, dia jual ke si C, setelah dijual handphonenya dalam satu harga itu 1 juta rupiah, ternyata harga handphone tersebut turun menjadi 500.000. Nah, pertanyaannya ialah si A kan pinjam ke si B, lalu dijual ke si C. Maka dia harus mengembalikan handphone tersebut dengan model yang sama, dengan fitur yang sama ke si B. Maka ketika harga drop ke harga 500.000, si A membeli lagi dari tempat yang lain, entah itu si D atau si E, lalu dia balikan kepada si B. Artinya, si A memegang uang lebih sebesar 500.000 rupiah. Itulah istilahnya analogi daripada kita bisa shorting the market. Oke, maka di fase forex kita bisa mendapatkan profit ketika harga turun ataupun ketika harga naik. Tergantung posisi kita apakah dalam posisi buy atau sell. Oke. Lalu, selanjutnya, di forex tidak ada yang namanya insider trader. Bukan tidak ada, hampir tidak ada insider trader. Ya. Karena apa? Karena pasar forex ini terlalu sangat amat besar untuk dimanipulasi. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memanipulasi si forex. Ya. Lalu, tidak ada risiko gap. Tidak ada, kecuali over the weekend ataupun setelah weekend. Contoh kayak kemarin ada non-farm payroll, oke, marketnya close di hari Sabtu dan Minggu. After that, ya hari Senin buka pagi-pagi terjadilah gap. Oke, namun itu pun gap tidak setiap hari terjadi. Hanya apabila ada big event ya kan di dunia. Ya, contohnya dulu seperti Arab Saudi mungkin Aramco dibom di hari Minggu, setelah itu ada gap. Atau ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunganya 1 minggu, mungkin setelahnya suka ada gap. Ya, dan di sini tidak ada satu orang pun yang dapat memanipulasi. Kenapa? Karena setiap orang ini menerima data yang sama di saat yang bersamaan. Oke, setiap orang menerima data yang sama di saat yang bersamaan. Jadi, ya kita semua sama-sama. Antara saya dengan teman saya, ketika kita baca contoh portal berita forex, yang dia baca hari itu saya pun membacanya sama juga. Jadi, setiap orang menerima data yang sama di saat yang bersamaan.
Lalu ada liquidity, artinya ialah perputaran uangnya di forex ini sangat amat besar. Lebih dari 5,6 triliun dolar di seluruh dunia per hari. Bisa dibayangkan ya, siapa yang mempunyai uang sebanyak itu. Oke, Major bank selalu menyiapkan harga apabila Anda melakukan buy atau sell di harga berapapun yang Anda inginkan. Anda mau buy saat ini, boleh. Mau buy mungkin di harga yang lebih tinggi, boleh. Anda bisa maksudnya Anda mau buy di harga sekarang, boleh. Anda mau buy di harga yang paling rendah, silahkan. Atau Anda mau menjual di harga yang lebih tinggi, silahkan, bebas. Oke? Karena apa? Karena balik lagi, major bank, oke, selalu menyiapkan harga apabila Anda ingin melakukan buy atau sell di harga berapapun yang Anda inginkan. Dan di sini sangat kecil kemungkinan terjadinya stuck ketika market sedang tidak volatile. Jadi artinya gini, ketika Anda buy, contoh Anda mau buy 10 lot. Ketika Anda sell, Anda mau sell 10 lot, itu bisa langsung 10 lot jual saat itu juga. Karena kadang-kadang dalam tanda kutip, di saham, contoh Anda mau beli berapa ratus lot. Oke. Ketika Anda mau melepaskan berapa ratus lot tersebut, mungkin Anda hanya bisa, contoh misalnya Anda membeli 100 lot. Anda mau jual 100 lot tersebut. Mungkin karena di satu sisi yang lain lagi, tidak ada yang mau beli lagi, yang mau beli hanya 20 lot, Anda masih sisa 80 lot. Atau sebaliknya, yang kejual hanya 90 lot, sisanya 10 lot. Itu terjual. Nah, hal tersebut tidak terjadi di pasar forex. Jadi Anda mau beli berapa lot pun, oke, lalu Anda pun mau menjual berapa lot pun, di satu harga pun bisa boleh. Jadi enak ya. Lalu, pergerakan harga. Di pasar forex sangat amat trending. Istilahnya forex ini trending market. Kenapa? Karena sentimen ekonomi suatu negara tidak akan merubah keadaan negara tersebut hanya dalam satu hari. Artinya gini, ketika negara A hancur ekonominya, itu kan mulai pelan-pelan kan. Turun, ekonominya turun, terus berlangsung berapa lama, berapa bulan, berapa tahun, setelah itu benar-benar ekonominya hancur. Tidak dalam satu malam, contohnya negara A tiba-tiba besok paginya hancur aja. Kan tidak mungkin, karena setiap negara kan mempunyai kebijakan masing-masing ya. Makanya kenapa forex ini menjadi pasar yang sangat amat trending. Ya. Lalu tersedia korelasi satu mata uang dan mata uang lainnya. Ada. Jadi Anda mata uang apa? Dolar. Ya, lihat dolar apa? Misalkan USD CAD, USD CHF. Itu ada korelasinya. Oke, karena satu mata uang satu dengan lainnya itu mempunyai suatu korelasi. Dan ada juga yang tidak ada juganya korelasi. Dan di sini kita juga bisa manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari korelasi dan non korelasi tersebut. Oke. Nah, di forex peraturannya sangat amat sederhana. Oke, Anda bisa starting dengan jumlah deposit yang terjangkau bagi Anda. Datanya pun gratis, free. Ya, gratis atau free. Karena data dari salah satu contoh platform trading, contohnya saya sebutkan, yaitu MT4, MT5, ya, itu mereka datanya free. Tidak seperti contoh saham di Amerika Serikat, contoh ya, Anda harus membayar platform, Anda harus membayar data. Data itu apa? Data itu ialah
update harga detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Itu yang Anda harus bayar. Oke. First tidak, free data, free platform. Anda bisa mengunduh MT4, MT5, bebas. Dan di versi ini tidak ada komisi, hanya ada spread. Spread itu apa? Spread itu ialah perbedaan antara harga bid dan ask. Nanti kita jelaskan lagi lebih detail. Dan sini tidak ada peraturan khusus. Untuk Anda mungkin yang bergaya tradingnya ialah intraday, swing, atau long term trade. Intraday itu apa? Intraday ialah trading yang Anda lakukan in dan out itu dalam waktu 1 hari. Saya dulu haus. Lalu ada swing. Swing itu ialah Anda trading dalam waktu beberapa hari. Lalu ada lagi namanya long term trade. Long term trade itu apa? Long term trade itu ialah Anda hold posisi lebih dari 1 minggu, mungkin bulanan. Mungkin Anda hold posisi contoh buy 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bisa. Itu sebetulnya namanya long term trade. Jadi tipe trading itu ada intraday, swing, long term trade. Lalu ada lagi istilahnya, Pak, kalau scalping itu apa? Oke, scalping ada lagi di bawahnya intraday. Tapi termasuk intraday. Kenapa? Karena kan in dan out dalam waktu 1 hari. Tapi kalau scalping, itu in dan out mungkin hanya dalam hitungan menit. Tergantung dari jumlah profit mungkin masing-masing trader yang diciptakan ataupun didapatkan. Ya. Nah, untuk fokus opportunity-nya ada apa saja? Ada istilahnya major pair. Itu yang saya sempat sebutkan tadi. Major pair ialah pasangan uang yang melibatkan US dollar. Jadi ingat, major pair ialah pasangan mata uang yang melibatkan US dollar dan sangat amat liquid. Contoh pasangan yang melibatkan US dollar yang bisa disebut dengan major pair itu ada Euro USD, USD Yen, GBP USD, USD Swiss franc, USD CAD, Aussie USD, oke, dan juga New Zealand USD. Ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan namanya ialah cross pair. Cross pair ialah pasangan mata uang yang tidak melibatkan US dollar, namun sangat liquid juga. Ya, contoh pasangan mata uang yang disebut cross pair ialah Euro GBP, GBP Yen, oke, Euro Aussie, Aussie Canadian, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, itu ialah exotic pairs. Apa sih exotic pairs? Exotic pairs ialah pasangan mata uang yang biasanya mungkin belum kita pernah dengar sebelumnya nih. Oke, dan biasanya pun spread-nya pun cukup besar ya, apabila dibandingkan dengan major pair ataupun cross pair. Contoh pasangan mata uang yang termasuk dalam kategori cross pair itu ialah Euro NOK, Norwegian Krone, USD ZAR, USD Euro NOK, USD NOK, USD Shekel, dan lain-lain. Jadi banyak. Di Forex ini terdapat lebih dari 144 pasangan mata uang yang Anda bisa tradingkan. Tinggal pilih mau yang mana. Oke, tapi saya sarankan fokus di major maupun di cross. Itu dulu. Sebelum Anda ke exotic pair. Nah, kita sudah masuk ke terminologi Forex. Sampai dengan saat ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Saya
akan lanjut ke terminologi forex. Lot. Biasanya kan tadi kan saya menyebutkan buy 10 lot, buy 1 lot, buy 3 mini, buy mikro. Nah, ya kan? Apa sih itu? Lot, lot itu ialah jenis ukuran di dalam trading forex. Ya. Dan di sini Anda pun bisa memulai trading dengan membuka account dengan nominal yang tergantung goals dan risk Anda. Anda pun mendapatkan platform secara gratis ya. Jadi inilah yang kita harus perhatikan. Ketika kita menaruh uang di broker, oke. Nah, kita harus juga melihat goals Anda berapa, risk yang Anda willing to risk-nya pun berapa. Lalu kita lihat ketika kita trading, kita mau entry berapa lot ataupun lot jenis apa. Karena di pasar forex sendiri terdapat 3 jenis account. Yang pertama itu ialah standard lot. Yang kedua ada mini lot. Yang ketiga itu ialah ada micro lot. Oke. 1 pip standard lot ini bernilai $10 rata-rata ya. Lalu untuk mini lot ini 1 pipnya, satu pergerakan 1 pip ini bernilai $1. Dan yang terakhir ada lagi 1 pip micro lot ini bernilai hanya 10 sen. Jadi ketika Anda contoh Anda di account trading Anda tinggal sesuaikan. Anda mau yang trading di standard lot, mini atau micro. Anda hitung dulu Anda berapa willing to risk dari jumlah account Anda tersebut. Oke. Nah, PIP, apa sih PIP? PIP ini ialah percentage in point. Ya kan? Jadinya the smallest increment in forex ini ialah cara menghitungnya ialah PIP. Ya. Atau Anda bisa menggunakan PIP kalkulator di www.bppips.com/pip-value-calculator. Nah, PIP ialah ukuran untuk mengukur atau menilai suatu pergerakan harga pasangan mata uang. Ya, sebagai contoh, Euro USD bergerak dari harga 1.1050 ke harga 1.1051. Artinya, Euro USD mengalami kenaikan 1 pip. Oke. Atau, ada lagi nih, karena ada juga di broker itu yang menggunakan 4 angka di belakang koma ataupun 5 angka di belakang koma. Rata-rata sih 5 angka di belakang koma ya. Apabila ada 5 angka di belakang koma, Anda pun tidak perlu khawatir. Cara menghitungnya pun tinggal digeser saja. Oke. Contoh, apabila Euro USD bergerak dari harga 1.10500 ke harga 1.10510, artinya Euro USD mengalami kenaikan 1 pip. Jadi sama ya, dengan contoh di atas dan di bawah ini. Karena kenapa berbeda? Karena setiap broker mempunyai harga yang berbeda, baik menggunakan 4 desimal atau 5 desimal, namun cara menghitungnya tidak jauh berbeda. Jadi cara menghitungnya sama aja. Nah ini, kebanyakan untuk pair satu pasangan, cara menghitung pipnya itu ialah contoh let's say ini di pair Euro USD. Oke. Kebanyakan pair, contoh misalkan 1.15000. Nah, cara menilai 1 pip dari mana? Itu ialah 1 angka di depan angka terakhir atau di angka keempat di belakang desimal. Ya. Lalu apabila kita melihat mata uang yang
ada Japanese yen, maka bisa dipastikan ya untuk nilai mata uangnya ialah 3 angka di belakang koma dan 3 angka di depan koma. Namun untuk menghitungnya itu pun tetap sama. Contoh di Japanese yen pairs, oke, 115.000. Untuk menghitung satu pipnya, ini satu angka di depan angka yang terakhir. Oke. Jadi kurang lebih sama untuk menghitungnya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, lalu ada lagi disebut dengan namanya ialah spread. Spread, apakah itu spread? Spread ialah perbedaan antara harga bid dan as. Setiap pasangan mata uang atau pairs mempunyai spread yang berbeda-beda. Oke. Sell itu ialah masuk ke harga as dan buy di mana itu ialah harga beli. As dan bid dan as. Nah, oke, antara harga dari bid dan as atau harga jual dan beli terhadap selisih. Selisih itulah yang dinamakan dengan spread. Jadi Anda tidak perlu bingung dengan istilahnya spread. Oke, lalu ada istilah lagi dengan namanya margin. Nah, margin itu ialah jumlah dana yang Anda depositkan ke account trading Anda. Jika Anda memilih leverage 1:100 ketika membuka account, ya, dan apabila Anda ingin menghitung margin yang digunakan untuk trading, maka formulanya itu ialah harga saat ini dikali contract size dibagi leverage. Ya. Contoh kasus, Anda membeli Euro USD sebesar 1 lot di harga 1.12460 dengan leverage 1:100. Berapakah margin yang digunakan? Namun, Anda pun sebelumnya harus tahu dulu, 1 lot ini nilainya berapa sih unitnya? Oke, jadi 1 lot untuk kontrak unitnya itu ialah 100.000. 1 lot sama dengan 100.000 kontrak unit yang bernilai $10. 1 mini lot sama dengan 10.000 kontrak unit bernilai $1. 1 micro lot sama dengan 1.000 kontrak unit bernilai 10 sen. Ya, ini penting. Kenapa? Karena nanti kan Anda pun bisa dapat menghitung free margin, margin yang digunakannya berapa, Anda bisa trading berapa lot, seperti itu Anda bisa menghitung dari sini. Awalnya dari sini. Oke. Contoh, Anda ingin membeli Euro USD contohnya di 1.12460 dikali kontrak unit. Yaitu berapa? 1 lot, 1 kontrak unitnya ialah sebesar 100.000. Lalu dibagi 100. Jadi 1 kontrak Euro USD nilainya ialah 1.124.6. Oke. Anda menggunakan margin sebesar 1.1246 untuk membeli 1 lot euro di harga 1.12460 ya. Seperti itu. Oke, rupanya webinar pada malam hari ini cukup sampai dengan sekian. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari para hadirin yang mengikuti webinar saya pada malam hari ini.
Mungkin ada Ibu Evi, Ibu Ika, Bapak Jason, Bapak Ketut Ageng, dan juga Ibu Meta. Leverage yang ditawarkan oleh BDR Swiss berapa? Oke. Leverage di BDR Swiss itu ialah up to 1:500, Pak. Apa kita bisa menggunakan leverage? Ini bisa. Ada recording yang bisa di playback lagi. Bisa. Nanti kita akan upload video ini di YouTube. Di YouTube-nya BD Swiss. Jadi jangan lupa di subscribe, ya kan, diklik like dan juga di share. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Baik, untuk webinar lagi, ya, nanti itu kita akan adakan kembali. Oke, nanti pada akhir bulan Maret ini ya. Sebentar saya cek dulu tanggalnya. Oke, untuk margin call. Untuk margin call itu ialah margin call. Margin call itu ialah apabila jumlah account Anda, artinya jumlah dana yang ada di account Anda ini mengalami penyusutan yang drastis karena contohnya itu ialah banyaknya posisi trading yang mengalami kerugian. Ya. Apabila misalkan sampai dengan marginnya sampai 50% atau 20%, maka akan diinformasikan bahwa Anda akan margin call. Artinya margin yang Anda gunakan ini sudah tidak bisa menahan posisi kerugian Anda. Oke. Nah, apabila bisa lewat dari margin call, akun Anda tetap akan ada, oke. Namun tentunya dengan jumlah dana yang tersisa. Apabila tidak bisa margin call-nya sudah tidak bisa menahan kembali, makanya Anda harus redeposit kembali. Ya, itu untuk margin call. Pertanyaan bagus, Pak Ketut. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, untuk webinar selanjutnya. Bentar saya cek dulu.
Baik, sebentar saya cek dulu. Untuk webinar selanjutnya itu akan ada di tanggal wait. Oke. Untuk trading di webinar selanjutnya ini akan ada di tanggal 24 Maret. Oke. Jam 7 ya. Untuk apa namanya? Untuk materinya itu ialah apa yang menggerakkan harga. Oke, itu ya. Jadi materi webinar tanggal 24 Maret dengan judulnya ialah apa yang menggerakkan harga. Oke, Pak Ketut bisa ada slide tentang perhitungan margin call. Nanti Bapak bisa email ke support@bdswiss.com karena saat ini saya tidak ada slide untuk penghitungan dari margin call itu sendiri, Pak. Oke, baik. Baik, kalau gitu nanti Pak untuk margin call nanti bisa saya terangkan di webinar yang akan datang yaitu tentang trading plan di bulan depan ya. Jadi kita harus menghitung juga berapa margin yang digunakan segala macam. Jadi itu akan lebih detail, Pak Ketut Agem ya. Baik, untuk saat ini saya belum membuat slide tersebut. Tapi kalau Bapak mau menanyakan langsung, Bapak bisa tanyakan ke support@bdswiss.com. Oke, baik. Baik, sekian rekan-rekan semua. Kurang lebih 1 jam kita bersama dalam sesi webinar saya pada malam hari ini. Dari BD Swiss kami mengucapkan terima kasih, selamat malam, salam profit.